Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video yang ke-10 yang berjudul Practical Exam untuk kelas 11 TKJ. Jadi di sini saya hanya ingin memperlihatkan kepada kalian tentang apa yang telah saya konfigurasikan dan juga nanti goalsnya apa untuk pada lab ini. Oke, langsung aja kita masuk ke router 1. Jadi di sini di router 1 ada perintah yang namanya interface gigabyte 0/0 yang mengarah ke MLS SVC menggunakan IP 172.16.5.1. Nah, kita lihat di sini enable konfigurasi terminal do show IP interface brief. Nah, sudah ya teman-teman, bahwasannya kita sudah melakukan konfigurasi pada interface gigabit Ethernet N0/0 pada IP sini, yang kemudian untuk interface yang mengarah ke MLS DST1 DIS1 menggunakan IP 172.16.6.1 dan juga interface yang mengarah ke MLS DIS2 atau Gigabit Ethernet 0/2 menggunakan IP 172.16.7.5. Dan kemudian juga di router core ini kita menggunakan routing protokol SPF menggunakan process ID yaitu 110. Kita cek do show run sec root OSPF. Nah, di sini kita sudah teman-teman menggunakan proses ID 110 dan juga networknya juga sudah kita masukkan semuanya. Dan juga di router core ini dia menjadi server. Maksudnya gimana? Maksudnya dia memberikan IP kepada interface yang ini Gigabit Ethernet 1/0/1 itu dia menggunakan DHCP. Nah, di sini konfigurasinya adalah kita cek do show IP do show run sec DHCP. Nah, di sini ya teman-teman, di sini kita menggunakan IP DHCP pool MLS pool misalkan namanya. Nah, kemudian kita berikan network yang mengarah ke atas yang ini karena ingin server menggunakan /29 dan default routernya adalah interface atau IP yang mengarah ke MLS SVC, dan kemudian DNS servernya menggunakan IP si server yaitu 192.168.22.2. Kemudian kita cek, kita lanjut ke MLS SVC nya. Harusnya di sini kita harusnya sudah lihat bahwasannya interface yang mengarah ke router core Gigabit Ethernet 1/0/1 harusnya menggunakan status DHCP untuk diberikan IP-nya. Kalau kita cek di sini do show IP interface brief. Nah, kita lihat di atas interface Gigabit 1/0/1 IP address-nya menggunakan 5.6 dengan metode DHCP. Nah, berarti berhasil teman-teman. Kenapa 5.6? Karena di router core kita berikan IP DHCP exclude address dari 2 sampai 5. Nah, artinya ini IP 2 sampai 5 ini dia tidak boleh digunakan. Jadinya yang terpakai hanyalah 6. Kemudian bagaimana cara mendapatkan DHCP-nya? Jadi kita masuk dulu ke interface GI1/0/1. Nah, kita ketikkan no switch port karena ini sifatnya adalah switch. Nah, kemudian
Untuk mendapatkan DHCP-nya kita hanya memberikan perintah IP DHCP IP address DHCP. Nah, sini sudah dapat teman-teman. Nah, di sini ada notifikasi DHCP 6 address assign interface gigabyte adalah 1/6/1 assigned DHCP address dengan IP 2.6 dengan menggunakan /29 dan hostname MLS SVC. Nah, kemudian lalu kita berikan IP yang mengarah ke server. Di sini diperintahkan MLS SVC menggunakan IP 22.192.168.22.1 menggunakan /29. Kita cek di sini user IP interface brief. Nah, di sini sudah kita konfigurasikan ya teman-teman. Dan juga kemudian kita lihat ke server sekarang. Server. Nah, menggunakan IP-nya ini dan juga DNS-nya 192.168.22.2. Menggunakan ini subnet hostnya menggunakan /29 dan default itunya adalah interface MLS yang mengarah ke IP interface MLS yang mengarah ke server, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke MLS disk 1. Nah, di sini diperintahkan kita mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke interface core, yaitu menggunakan yang mengarah ke router core menggunakan interface Gigabyte Ethernet 1/0/1. Nih tidak kelihatan. Nah, itu mengarah ke atas dengan IP address 72.172.16.6.2 dan juga di show IP. Kita cek dulu brief. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang metode manual saja. Dan kemudian juga kita diperintahkan untuk memberikan interface VLAN 10 dan juga interface VLAN 20, karena nantinya di switch kiri, switch ACC1, dia diberikan atau mengakses VLAN 10, dan di sini switch ACC2 menggunakan VLAN 20. Jadi di sini kita berikan IP address-nya. Caranya gimana? Caranya interface VLAN 10 IP address bla 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 bla, seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke MLS yang kanan. Nah, sama juga MLS yang kanan. Untuk interface yang mengarah ke router core atau Gigabyte Ethernet 1/0/1, kita berikan 172.16.6 menggunakan /30, dan juga di sini sama menggunakan interface VLAN 30 dan juga 40. Berbeda halnya dengan MLS disk yang satu. Dia karena ini VLAN 20, ini VLAN 10, 20. Yang ini 30 dan juga 40. Ini kita cek dulu show IP interface brief. Nah, di sini sudah tercantum ya interface yang mengarah ke router core dan juga interface VLAN 30 dan juga 40. Nah, kemudian kita lanjut ke switch. Untuk kabel yang mengarah sesama switch ini tidak usah dikonfigurasi. Langsung kita masuk ke switch. Di switch kita cek terlebih dahulu di show run. Nah, di sini kita hanya mengkonfigurasikan VLAN 10 di switch yang ACC1. Kita hanya memberikan nama switch ACC1 dan juga VLAN 10. Jadi kita buat dulu VLAN 10 dengan nama misalkan apa. Kemudian kita masukkan interface FA0/2 dan juga FA0/3.
kita masukkan ke dalam switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian kita juga mengkonfigurasikan untuk interface switch ACC satu yang mengarah ke MLS di 1 FA0/1 yang mengarah ke MLS di 1, kita berikan switch port mode terang dan juga switch port terang low VLAN 10 yang nantinya agar untuk interface MLS di 1 dengan yang mengarah ke switch ini hanya mengizinkan VLAN 10 saja. Coba kita cek di sini, do show run. Nah, di sini juga saya lupa. Nah, di sini interface gigabit Ethernet 1.0/2 yang mengarah ke switch ACC 1, dia menggunakan switch port terang low VLAN 10 dan juga switch port mode terang. Dan untuk interface gigabit Ethernet 1.0/3 yang mengarah ke switch ACC 2, dia juga menggunakan switch port terang low VLAN 20 dan juga switch port mode terang. Dan juga di MLS ini kita mengkonfigurasikan IP DHCP gunanya untuk memberikan IP DHCP kepada switch kepada si PC 10, PC VLAN 10 dan juga PC VLAN 20 dengan perintah nih IP DHCP pool VLAN 10 dengan network yang ini yang tadi kita buat interface VLAN 10 dan juga DNS-nya menggunakan server DNS server, dan kita buat lagi IP DHCP pool VLAN 20 menggunakan IP interface VLAN 20 dan juga default routernya yang dikonfigurasikan interface VLAN 20 dan DNS servernya adalah IP DNS dari si server. Dan juga di sini kita menggunakan router OSPF dengan proses ID 110 ya. Nah, udah kemudian kita cek untuk apakah PC VLAN 10 mendapatkan IP secara DHCP atau tidak. Kita cek. Nah, di sini berhasil menggunakan DHCP ya, dengan DNS server yang digunakan oleh IP yang digunakan oleh server. Dan ketika cek sebelahnya yang VLAN 10, nah di sini juga berhasil mendapatkan 10.3 dan juga menggunakan DNS servernya IPC server. Kemudian kita masuk ke switch. Nah, di switch sama kita hanya mengkonfigurasikan VLAN 20. Kemudian kita masukkan interface ke bawah, switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 20. Kemudian untuk interface FA0/1 yang mengarah ke MLS, dia kita berikan switch port mode terang dan switch port terang low VLAN 20. Kita cek do show run. Nah, di sini kita cek. Nah, sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini sudah benar. Nah, kemudian kita coba cek di PC VLAN 20 apakah sudah dapat DHCP-nya. Nah, di sini juga sudah berhasil mendapatkan IP 168.20.2 menggunakan DNS IP si server. Kemudian kita cek di PC sebelahnya masih VLAN 20 sama juga mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian kita masuk ke switch ACC yang ketiga. Di sini sama aja, di setiap switch kita hanya menggunakan VLAN mode terang dan juga VLAN 30, switch port mode terang dan switch port terang VLAN 30 untuk interface yang mengarah ke atas. Dan juga nantinya di MLS untuk interface yang mengarah ke bawah yang mengarah ke switch ini sama, dia juga menggunakan switch port terang low VLAN 30 dan juga switch port mode terang. Dan juga di router MLS ini sama, dia juga menggunakan atau mengkonfigurasi IP DHCP pool untuk memberikan PC di setiap VLAN
yaitu dengan cara DHCP. Kita cek di sini di MLS, di show di show run. Nah di sini, nah sama ya kan, IP DHCP pool VLAN 30, kemudian networknya yang dimiliki oleh interface VLAN 30 dan default routernya persis sekali dengan IP yang dikonfigurasi untuk VLAN 30 dan DNS servernya adalah IPC server. Begitupun IP untuk VLAN 240 ya. Nah ini juga ya teman-teman, sama support allow VLAN 30 dan juga VLAN 40. Untuk yang VLAN 30 yang mengarah ke interface GIG atau Gigabyte Ethernet 10/2, dan untuk allow VLAN 40 ke interface Gigabyte Ethernet 1/0/3. Dan juga di sini kita menggunakan router OSPF dengan proses ID 110. Nah jika sudah seperti itu, kita langsung aja cek pada PC apakah sudah mendapatkan IP secara DHCP. Nah di sini sudah. Untuk sebelahnya, nah di sini juga sudah. Untuk sebelah juga. Nah di sini juga udah untuk VLAN 40-nya, dan sebelahnya juga harusnya sudah. Nah sudah. Dan kemudian goals yang terakhir adalah kita harus bisa ping dari ping PC setiap VLAN ke server, dan juga mengetes di PC web browser. Dan nantinya kita ketikkan ini networkcompetitive.com di via browser. Nah yang pertama kita cek dulu nih, kita sudah bisa ping belum untuk dari PC VLAN 10 ke server menggunakan ketik P aja sini ke server. Nah hasilnya adalah successful. Kemudian untuk yang PC VLAN 20 kita cek, nah juga hasilnya successful. Dan yang VLAN 30 kita cek ping ke server, hasilnya juga successful. Dan untuk VLAN 40 kita cek menuju server ping, hasilnya semuanya successful. Dan kemudian yang terakhir adalah kita cek di setiap PC harus bisa via web browser dengan mengetikkan domain networkcompetitive.com nih via web browser. Sabar, kita tunggu dulu. Nah kita ketikkan di URL-nya networkcompetitive.com. Nah jika muncul seperti ini, ya artinya adalah berhasil. Berarti untuk PC VLAN 10 ini sudah berhasil ya teman-teman, untuk via browsernya. Kemudian kita PC VLAN 20, kita cek via web browser sama menggunakan networkcompetitive.com. Ini sabar, emang lama teman-teman. Nah ketikkan di URL-nya networkcompetitive.com. Nah sama di PC VLAN 20 juga berhasil muncul seperti ini, artinya itu ada berhasil. Kemudian di PC VLAN 30, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Sebentar, emang lama teman-teman, tunggu saja sebentar. Nah langsung network kompetitif
.com. Nah, hasilnya juga berhasil untuk PC VLAN 30. Kemudian yang terakhir adalah PC VLAN 40. Apakah bisa? Si Jaki berapa? Hah? Jaki. Salah teman-teman. Ini masih satu. Sabar teman-teman, jangan lama. Alah Jaki di Jaki juga, Pi. Bangga kan? Habis itu di SS ya? Iya. SS dulu. Iya, ya. Nah, network Jaki. Ya elah. kompetitif.com. Beda kelas. Nah, jadinya semua PC setiap VLAN berhasil. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang mungkin kurang paham. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.